kasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita merasakan kasih-Nya, merasakan hadirat Tuhan. Kalau sampai saat ini kita bisa mampu melewati hari-hari ini bersama Tuhan, itu semua karena kasih-Nya kepada kita semua. Amin. Dia begitu baik buat kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih setia Tuhan. Murahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan pimpin doa malam pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Meskipun di luar cuaca hujan Tuhan, kami tahu Kau tahu setiap hati kami, Kau tahu setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, yang senantiasa rindu datang untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu lah kami dikuatkan, kami dipuaskan. Tuhan, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan. Kami tidak mau sia-siakan Tuhan, kami mau terus mencari hadirat-Mu. Kami mau terus mencari Tuhan, karena hanya dalam hadirat-Mu lah Tuhan kami dipuaskan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau campur tangan. Kami serahkan tempat ini dari depan sampai belakang, di atas sampai bawah, samping kiri kanan muka belakang. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami tidak izinkan sedikit pun kuasa-kuasa gelapan apapun akan mengganggu jalannya doa malam pada malam hari ini. Roh pengacau, roh ngantuk, roh apapun yang bukan dari Tuhan, kami bersatu hati. Kami ikat ipatakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hancurkan, Tuhan batalkan setiap rencana tidak baik dari Tuhan. Mari Tuhan Kau berkarya, Kau hadir pada malam hari ini Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan, sehingga saat kami pulang kami boleh membawakan damai, sejahtera, sukacita, jawaban demi jawaban yang kami perlukan Tuhan. Melalui pujian, melalui firman-Mu kami dipuaskan, sehingga kami boleh membawakan oh Tuhan damai sejahtera yang tidak dunia berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan.
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semakan
setiap hati kami Tuhan, memulihkan setiap hati kami Bapa. Kami percaya Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu duduk diam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau dibentuk dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh dibenarkan, kami boleh dibaharui menjadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu, mau memberikan hikmat pada hamba-Mu Tuhan. Bila apapun yang hendak disampaikan semuanya dari Engkau. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami mau belajar setia mengikut Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus, mengenal kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih sampai hari ini Engkau masih memperkenan kami, memberikan perkenanan kepada kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami juga mau terus berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja 2. Kita mulai baca ayat 1. Sekali lagi ya, terima kasih jemaat Tuhan, senang melihat jemaat Tuhan setia ibadah doa malam meskipun hujan ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 1. Kematian. Kemarin dengan para ibu ya yang doa Rabu, kami ke rumah duka dan ke pemakaman ya. Seorang ayah yang meninggal umur kira-kira 64 tahun, 65 tahun ya. Dengan 3
anak, dua putri, satu putra, ya. Katanya nggak sakit, ya. Setelah membersihkan kolam, mungkin kolam ikan, ya. Setelah itu kok sambatan dadanya sakit, lalu berangkat, ya. Saya ngobrol sama putranya yang cowok, katanya dia baru diberhentikan kerja, ya. Oh ya apa ya, papa berangkat, kerjaan enggak ada, ya. Ya masalah, ya. Nah, kita coba belajar tentang ini, ya. Seorang ayah yang meninggalkan keluarga, dan itu sewaktu-waktu, ya. Tidak ada orang yang tahu, ya. Tapi ini bersyukur seorang bapak yang masih memberikan pesan-pesan kepada anaknya sebelum meninggalkan dunia, ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 1. Ketika saat kematian Daud mendekat, kira-kira umur 70-an, ya nggak terlalu tua, ya. Daud terkenal dengan rajinnya, dengan kerja kerasnya, soronya, penderitaannya. Dari yang wajah masih kemerah-merahan itu sudah setiap hari menggembalakan domba ayahnya. Meskipun cuma 2 ekor atau 3 ekor kambing domba. Menuntun ke padang rumput, ya. Dan Daud terkenal dengan suka memuji, menyembah Tuhan dengan kecapinya, ya. Setia, sama-sama katakan setia. Setia dengan perkara kecil, melayani bapaknya. Tanggung jawabnya luar biasa. Membela, berusaha melindungi 2-3 ekor kambing domba. Berani melawan singa, beruang. Wow. Nggak takut binatang buas, takut pada Tuhan. Ini yang perlu kita dapatkan ini. Kecil tapi rohnya luar biasa. Kecil diremehkan orang, diremehkan tentara-tentara Israel, tapi rohnya perkasa. Jemaat yang badannya kecil, yang merasa masih muda, yang tidak banyak pengalaman, yang terpenting dekat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu pemazmur yang terkenal mengatakan itu. Ketika saat kematian Daud mendekat. Ini mengingatkan kita, ya. Sehebat-hebatnya kita, sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita, setinggi-tingginya jabatan kita. Satu waktu itu mengalami kematian. Sekolah perlu persiapan, kuliah perlu persiapan, kerja perlu persiapan. Banyak orang mempersiapkan masa depan yang ada di muka bumi ini. Keluar negeri perlu persiapan, berlibur perlu persiapan, rekreasi perlu persiapan. Sudah siap enggak? Sudah mempersiapkan untuk menghadapi kematian belum? Yang enggak pernah kalah, yang enggak bisa dihalangi itu apa? Kematian. Siap enggak siap? Ya, harus kita persiapkan. Ia berpesan kepada Salomo anaknya. Anak-anak, kalau mengingat pesan bapak, pesan ayah, pesan orang tua apa? Yang sering kita dengar pesan-pesan apa, nasihat apa?
Atau kira-kira anak-anak merasa kalau orang tua meninggal akan ditinggali apa? Ya syukur-syukur kalau orang tua kita punya kekayaan yang banyak, uang yang banyak. Syukur-syukur punya perusahaan, syukur-syukur ditinggali rumah, tanah, syukur-syukur. Kalau enggak, nah ini ada yang lebih penting. Ya uang, kekayaan, harta, warisan, ya puji Tuhan baik. Ya kalau enggak, ini ada yang lebih penting, yaitu pesan. Nasihat, teladan, ya apa? Pesan kepada Salomo anaknya ayat 2. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Kuatkanlah hatimu. Kadang-kadang orang lain menguatkan kita, kadang-kadang kita yang harus menguatkan diri kita sendiri. Salah satu perbuatan yang baik untuk diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain, apa? Banyak hal ya. Nah, berbuat pada diri sendiri, berbuat baik pada diri sendiri apa? Kita sudah berbuat baik pada diri sendiri enggak? Kita sudah pernah atau kita masih berbuat baik kepada diri sendiri belum? Atau hari-hari ini kita sering marahi diri sendiri ya? Kamu itu kok. Nah, jelaskan sendiri ya. Ketika kita bercermin, ketika kita bangun pagi, ketika kita mau tidur, jangan-jangan kita sering marahi diri sendiri, mengeluhkan diri sendiri. Kamu kok gini sih? Atau kita mengutuk diri sendiri. Goblok kon iku anjane. Gagal wis hidupmu. Wis mati kamu. Atau mengutuk diri sendiri. Jangan ya, stop mulai malam ini. Tuhan, ampun Tuhan. Hidupku, masa depanku tergantung dari firman Tuhan yang aku baca, yang aku dengar, yang aku perkatakan, yang aku percayai. Firman Tuhan yang aku renungkan siang dan malam. Firman-Mu yang mengubah nasibku. Kehendak-Mu, rencanamu yang terbaik yang harus terjadi. Aku ciptaan-Mu Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib Tuhan. Meskipun aku lahir di dunia ini mungkin tidak diinginkan oleh orang tuaku. Mungkin aku anak buangan. Tapi kalau aku lahir berarti Tuhan yang menghendaki aku lahir. Sepertinya Daud pernah itu mengatakan, aku lahir dari kesalahan. Sepertinya nggak diharapkan dari orang tua. Pernah dengar ya, papa mama yang berkata, lo kebobolan, apa istilahnya ya? Nggak diharapkan, lo lahir, ekonomi susah, anak sudah 9, lo kok perlu kamu lahir, lo nggak diharapkan ya. Sudah nggak diharapkan, cacat, kurang pinter, kurang ganteng, kurang ayu, nggak seperti kakak-kakak, dibanding-bandingkan lagi, luka lagi. Ya apa? Sudah, nggak ada harapan lagi, sudah hancur hidup ini. Jangan, masih ada Tuhan. Kita bukan milik orang tua kita, kita milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Tidak ada orang pintar di dunia ini yang bisa menciptakan kayak kita. Sebagus-bagusnya, sepinter-pinternya boneka, mainan ciptaan manusia. Tidak ada seperti kita. Tidak ada orang yang bisa menciptakan manusia.
kuatkanlah hatimu. Nak, kuat ya nak. Papa ini ya soro nak. Ya mesti apa dalam dunia ini. Kuatkanlah hatimu ya nak. Daud terkenal dari muda, kira-kira umur 19 tahun sudah jadi raja. Raja bangsa Israel, umat yang besar. Umat yang terkenal dengan kerasnya. Harus menghadapi musuh, ya, tentara yang besar, harus menghadapi pasukan tentara yang luar biasa dari Filistin, menghadapi raksasa Goliat, menghadapi mertuanya sendiri, mau kejar-kejar, mau dibunuh, terkenal penderitaan yang amat sangat ya Daud. Semua manusia mengalami kesusahan, kesulitan lah. Mau rakyat biasa, mau raja, semua mengalami namanya kesulitan, kesukaran. Stop untuk mau jadi seperti orang lain. Seandainya aku jadi seperti dia. Enggak, kita semua mengalami masalah. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Daud terkenal tuh, dekat dengan Tuhan. Berharap sama Tuhan, curhat sama Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, nangis sama Tuhan. Jadi belak-belakan wes apa adanya, isi hati. Kalau kita nggak kenal Daud rasanya, oh kurang ajar Daud ini ya. Tuhan kok kata-katanya di Mazmur itu kok kayak kurang ajar gitu loh. Apa adanya. Tuhan menerima seruan hati kita, apa adanya, kejujuran kita, kepolosan kita. Seneng ya seneng, susah ya susah, nangis ya nangis, soro ya soro, ya apa aja lah ngomong sama Tuhan. Berlakulah seperti laki-laki. Apa maksudnya? Ayat 3. Nah ini. Baca sama-sama. 2, 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap, ini penting ya. Lakukan semua seperti kepada Tuhan. Kerja untuk Tuhan, belajar untuk Tuhan, pelayanan untuk Tuhan. Mengerjakan ini itu yang sepele-sepele di rumah, dimanapun untuk Tuhan. Kalau untuk manusia kecewa loh, banyak kecewanya loh. Kudu ganti bos saya. Inginnya mau ganti pemimpin aja, gak kerasan. Kita mudah gak kerasan loh. Tapi ya makanya jangan mudah-mudah pindah. Mau dimanapun tetap ada masalah. Lakukan semua seperti kepada Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Anak-anak muda gak suka diatur-atur ya. Gak suka peraturan. Gak suka tata tertib, maunya bebas. Gak suka jalan Tuhan. Firman Tuhan, perintah Tuhan. Tapi mau gak mau harus dilatih suka. Yang terbaik, gak ada yang lain. Kebebasan, kemerdekaan yang sejati. Kalau gak mau firman Tuhan, kau akan diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh setan. Lebih soro. Di jalan Tuhan susah, menderita iya. Tapi penderitaan yang mendatangkan keuntungan, penderitaan yang mendewasakan, penderitaan yang membuat kita mengalami keberhasilan, kesuksesan yang gilang gemilang, penderitaan yang mendatangkan kemuliaan. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Mau beruntung, cintai firman Tuhan.
Renungkan firman Tuhan siang dan malam, baca, dengar, lakukan, baca, dengar, lakukan. Kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya. Hari-hari ini banyak kita kepontal-pontal ya. Sulit untuk disiplin baca Alkitab ya. Kayaknya sibuk banget, kayaknya kurang waktu. Tetap harus berjuang untuk menyediakan waktu ya. Jangan anggap duduk diam, baca itu buang waktu. Jangan anggap rugi, tidak menghasilkan uang. Jangan loh ya. Baca Alkitab itu seperti sedang mengasah pisau, sedang mengasah berang, sedang mengasah arit, sedang mengasah parang, sedang mengasah kapak. Jangan anggap mengasah itu buang waktu. Kalau di kapak itu dipakai terus tumpul, kita semakin banyak mengeluarkan tenaga yang sia-sia. Itu ilustrasinya, contohnya begitu ya. Firman Tuhan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada jadi ada. Setan itu pinter ya, membuat kita sibuk. Setan kalau nggak sanggup membuat kita berdosa, setan akan membuat kita sibuk. Nggak ada waktu, duduk diam di kaki Tuhan. Pak, kerja 24 jam aja masih kurang kok. Masih disuruh doa, suruh baca Alkitab, suruh ibadah. Sebanyak-banyaknya harta yang kau kumpulkan, engkau akan naruh di kantong yang berlubang, dompet yang berlubang. Kurang terus. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya. Itu dialami oleh Raja Salomo ya. Raja Salomo pintarnya luar biasa. Salomo manusia biasa seperti kita. Salomo luar biasa dikagumi raja-raja seluruh dunia karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena hikmat Tuhan. Jadi jangan main-main dengan Tuhan, jangan sepelekan Tuhan. Kau mungkin bukan keluarga kaya, tidak ada warisan kekayaan dari orang tuamu. Engkau mungkin sendiri, tapi engkau punya Tuhan. Engkau punya Tuhannya Raja Salomo. Dan perkataan Raja Salomo yang terkenal, ya pernah jatuh Salomo ya. Jangan tiru kejatuhannya. Jangan lagi berkata, Raja Salomo aja jatuh, masa aku enggak boleh jatuh? Ya jangan gitu dong. Raja Salomo terkenal dengan kata-kata ini di pengkhotbah, percuma, sia-sia. Loh, pinternya luar biasa, kayanya luar biasa, semua raja ingin mendengarkan hikmatnya. Loh, kok percuma sia-sia ya apa? Ya nek miskin, melarat, bodoh, tidak punya apa-apa, jatuh ekonomi. Sia-sia, percuma, wes mati ya aku. Raja Salomo ngomong kayak gitu. Kenapa? Dia katakan, kecuali orang yang takut akan Tuhan. Boleh coba di pengkhotbah terakhir, ayat terakhir. Pengkhotbah terakhir, ayat terakhir. Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap
orang. Ayat selanjutnya 14 coba. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kembali ke 13. Kembali ke 12. Lagi pula anakku, waspadalah membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Bukan berarti anak sekolah nggak usah belajar ya. Iya, penting belajar banyak hal bagus. Tapi jangan itu jadi sasaran tujuannya satu-satunya. Setelah pinter untuk apa? Setelah kaya untuk apa? Nah, Raja Salomo mengalami semua sia-sia. Kecuali orang yang takut akan Tuhan. Belajar untuk Tuhan, kerja untuk Tuhan. Banyak uang kaya untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kembali fokusnya harus kepada Tuhan. Jadi raja yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyi lagu yang tadi lagi ya. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Pastikan di akhir zaman, pastikan di saat-saat Tuhan akan memanggil kita, pastikan kita akan mendengar berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Kembali kata setia muncul. Pesan seorang bapak kepada anaknya, seorang raja kepada anaknya, calon pengganti raja, setialah kepada Tuhan. Itu pesan, itu warisan yang paling berharga, lebih daripada uang yang banyak, lebih daripada emas yang bertonton, bukan lagi gram, bukan lagi on, bukan lagi kilo, bertonton. Firman Tuhan lebih berharga daripada emas yang murni. Setialah kepada Tuhan. Sebanyak-banyaknya harta, kalau kita nggak setia kepada Tuhan, oh habis ludes. Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi.
Terima kasih jemaat yang setia, rajin, kerja, bagus. Tapi hati-hati loh, itu bukan bukan hasil kerja, uang, emas, harta, itu bukan, jangan anggap segala-galanya, jangan. Bahaya. Nanti kalau tiba-tiba musibah, badai, masalah datang, itu habis dalam sekejap. Bahaya loh. Gak kuat, bahaya loh. Bisa miring kita. Sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita, kalau gak setia kepada Tuhan, bahaya. Seperti kita ada di tebing yang licin. Tiba-tiba bisa terpleset gitu. Yang pinter, yang kaya hati-hati. Yang kurang pinter, yang tidak kaya, yang miskin, jangan putus asa. Sekali lagi, masih ada Tuhan. Tuhan yang punya surga datang ke bumi, menjadi yang termiskin. Lahir di kandang Bethlehem, anak tukang kayu. Keledai aja pinjem. Jalan kaki, masuk desa, keluar desa, masuk kota, keluar kota. Mendoakan orang sakit, melayani orang-orang yang membutuhkan, yang terbuang, yang terbelakang, yang kerasukan setan. Tuhan sangat mengasihi orang yang menderita. Tuhan sangat mengasihi orang yang berdosa. Sampai kesetiaannya sampai mati di atas kayu salib. Demi kita orang-orang berdosa. Cuma Tuhan, Engkau semua berharga. Engkau semua di hati Tuhan. Mungkin malam ini ada yang putus asa, putus pengharapan. Wis mati ya aku. Buat apa hidup kok gini? Tidak, semua seizin Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Semakin kau banyak susah, engkau semakin banyak mengalami penghiburan Tuhan. Siapa yang akan mendapatkan, siapa yang sangat membutuhkan penghiburan Tuhan? Orang yang tidak ada masalah, tidak butuh penghiburan Tuhan. Nah, kita yang susah ini loh. Peluang besar untuk mengalami penghiburan Tuhan yang berlimpah-limpah. Supaya Tuhan pakai kita menghibur banyak orang yang susah di muka bumi ini. Siapa yang Tuhan pakai? Ya kita. Masa Yesus suruh lahir lagi? Sudah 2000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu lahir. Sekarang Yesus di hati kita. Jelas ya jemaat Tuhan? Mungkin hari ini bertanya, kenapa Tuhan kok susah gini aku Tuhan? Nah, supaya mengalami penghiburan Tuhan. Dan Tuhan pakai kita menghibur orang-orang yang susah. Kok melarat gini ya Tuhan, aku miskin. Nah, supaya mengalami kekayaan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi kesaksian. Dan kau dipakai Tuhan memelihara banyak orang. Tidak tahu caranya ya apa. Tuhan punya 1001 macam cara. 1.000.000 cara untuk menolong kita. Dia spesialisnya mujizat, keajaiban Tuhan. Spesialisnya yang sukar-sukar, yang sulit-sulit Tuhan. Sekali lagi saya berseru, jemaat Tuhan, anak muda, engkau yang miskin, engkau yang tidak punya orang tua yang kaya raya, engkau yang sedang ekonomi jatuh. Jangan khawatir, jangan takut. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Berharap sama Tuhan. Cintai firman Tuhan. Suka dengar firman Tuhan. Engkau yang menciptakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan engkau. Tuhan yang punya langit dan bumi ini, alam semesta ini. Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Loh, bagaimana kita kok gak mau mendengarkan Tuhan, itu gimana? Engkau punya sepeda motor, engkau punya mobil. Engkau gak baca buku panduan
kendaraan bermotor. Engkau bagaimana mau kendaraanmu lancar, ndak mogok? Yang suka hidup di jalan, berapa kali mobil mogok, truk mogok, bis mogok, aduh, wis hujan macet, ana mogok maneh. Wis kesusu. Ndak ngikuti buku panduan sih. Dipakai terus. Iki loh mulai rewel-rewel. Bawaan ke bengkel. Waduh gak sempet. Repot, sibuk. Loh waya servis, waya ganti oli. Waktunya isi air lagi. Waduh gak sempet, repot. Dines mogok. Ngomong gak sempet. Kayak kita kerja terus, cari duit terus. Nggak sempet duduk diam di kaki Tuhan. Nggak sempet ya melakukan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari WL Singer pemusik. Lagi ya, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seorang pemulung, seorang gelandangan yang ngambil makanan di tempat-tempat sampah, Tuhan bisa pakai menjadi kepala sekolah Alkitab di Malang. Anak penjahat, papanya yang keluar masuk penjara. Miskin. Satu telur dibagi 5 anak. Bisa menjadi seorang gembala yang punya 4 gereja lokal. Dapat beasiswa sekolah Amerika. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semakin sulit, semakin sukar. Oh, itu ahlinya Tuhan. Saudara, semakin sulit, semakin sukar masalah-masalah saudara. Itu kesempatan saudara mengandalkan Tuhan. Berharap sama Tuhan, nurut sama Tuhan.
ngalami sendiri keajaiban Tuhan, bukan lagi apa kata orang. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami banyak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu baca Alkitab. Ampuni Tuhan. Semakin kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, semakin banyak masalah. Masalah 1 belum selesai, 2 belum selesai, 4 belum selesai, 10 belum selesai, 20. Waduh, kewalahan aku Tuhan, tambah stres aku Tuhan. Malam ini kembali kami komitmen, kami mau kembali banyak waktu, sediakan waktu yang spesial untuk Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan, memuji, menyembah, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman-Mu mempertajam hidup kami Tuhan. Firman-Mu memberikan kami hikmat, akal budi, apa yang harus kami lakukan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Engkau hanya sejauh doa. Engkau di tempat yang maha kudus, maha kuasa, maha tinggi. Engkau dekat, Engkau di hati kami juga. Orang-orang yang mengasihi, yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau masih setia. Engkau masih menyertai kami. Engkau masih di hati kami, meskipun seringkali kami mendukakan Tuhan. Banyak kali tidak nurut sama Tuhan, tapi Engkau masih bersama-sama dengan kami. Oh, haleluya. Engkau sabar menunggu. Engkau tahu kami yang selama ini banyak melanglang buana keliling dunia. Engkau masih mengharapkan kami pulang seperti bapak yang menunggu anak bungsu. Kapan anakku pulang? Malam ini Bapak di surga berkata, pulanglah nak. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya firman-Mu, kami simpan firman-Mu, kami masukkan dalam pikiran kami, hati kami, dan kami akan terus berkatakan firman-Mu. Kami izinkan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Haleluya. Tuhan tolong Ibu Yanjen. Tuhan tolong anak Aislin yang bentuk kakinya X. Kalau Tuhan berkenan, hanya terapi saja tanpa operasi. Tuhan Kau Maha Kuasa. Oh haleluya, terima kasih. Tuhan tolong Pak Yohanes Bambang, Tuhan tolong Pak Jum, Pak Subagio, Bu Meli Kutisari, Bu Ikyau, Bu Sitorus, Bu Dona, Pak Made, Bu Sri Harni, Pak Harlen Siregar, Bu Joyce, Pak Chin Hong, Bu Sus, Saudari Lucy, Bu Wartila, Bu Yasmi, Tante Popo, Pak Utoyo, Saudari Nita, Bu Siskariko, Bu Isaro. Tuhan tolong. Haleluya. Kami yang sehat, kami yang kuat, Tuhan, kami terus berkomitmen kesehatan kekuatan kami untuk melayani Tuhan, keluarga, pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami mau terus yakin perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Oh haleluya, Tuhan yang menjawab doa-doa permohonan kami, cita-cita kami lebih sempurna, lebih dari yang bisa kami bayangkan. Kami akan Kau bawa kepada pengalaman-pengalaman yang membuat kami terkagum-kagum akan Tuhan. Oh haleluya, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Terima kasih, kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati, selamat malam.